Dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, mereka ada di antara kita. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Semedi. Pak RT itu kayak langsung ngenalin sosok makhluk perempuan wanita setan yang kita cari, yang konon bernama Yati. Setelah perkenalan singkat, saya dibawa menemui Pak Empu. Dia adalah saksi mata dari peristiwa tersebut. Bersyukur Pak Empu sangat terbuka menyambut tujuan kami. Entah apa yang menjadi alasannya, kami merasa Pak Empu juga bisa melihat dan mengenali Aksa. Setelah menceritakan tragedi pembakaran itu, Pak Empu mengajak kami ke rumah seorang perawat bernama Siti. Beliau adalah sempat menjadi rekan kerja dari sosok perawat yang bernama Yati. Tanpa berpikir panjang, kami menempuh jarak kurang lebih 9 km dari desa menuju tempat kediaman perawat Siti. Saat ini usia perawat Siti ditaksir sekitar 40-50 tahun. Namun badannya masih bugar dan energik. Beliau menyambut ramah kedatangan kami dan ternyata sudah saling mengenal dengan Pak Empu. Pak Empu membuka percakapan mewakili kami. Perawat Siti memperkenankan kami untuk masuk. Iya, betul apa yang dibilang Pak Empu. Saya memang mengenalnya. Waktu itu, perawat Siti mulai bercerita tentang peristiwa awal mula. Dan dia melantunkan lagu anak yang gak biasa. Liriknya diganti. Kurang lebih seperti ini. Cicak, cicak, di dinding, diam, diam merayap. Lahir seorang anak, hap, lalu kubunuh. Zaman sekarang ini, dukun punya 1001 cara untuk menemukan pasiennya. Bukan lagi dikumur-kumur lalu disembur. Udah beda cerita. Zaman sekarang, dukun punya banyak intrik agar bisa menjerat kamu calon-calon pasiennya. Ada yang dukun berkedok pemuka agama, ada yang dukun berkedok profesi lainnya, dan bahkan ada juga dukun yang pendekatannya itu udah kayak keluarga, udah kayak orang yang seolah-olah penyelamat hidup kita di saat kita sedang terpuruk. Ya biasalah ya, manusia kan ketika sudah terpuruk ya dia hanya akan mendengarkan satu arah dari orang yang menurut dia lebih baik darinya, padahal belum tentu juga. Disitulah critical faktor manusia menjadi lemah, dan kemudian dukun itu masuk lewat psikologisnya agar bisa terperangkap. Episode kali ini kita akan membahas seputar tipu daya dukun dan sejenisnya lah. Bersama gue Jero, kalian sedang mendengarkan Jero Podcast Semedi. Jero Podcast Semedi hadir menemani waktu rehat kalian membahas cerita-cerita seputar mitologi, mitos, sejarah, misteri, dan horor yang akan kita kupas berdasarkan fakta melalui sudut pandang metafisika. Telah tergabung bersama gue seorang narasumber yang akan bercerita pada episode kali ini, yang konon katanya dia menjadi korban teror dukun pengasihan. Seperti apa ceritanya? Langsung saja, selamat pagi Mbak, siang. Halo, siang Mas Jero. Ya mungkin ini siang buat gue yang saat ini sedang ngobrol sama mbaknya, tapi teman-teman yang dengerin, selamat pagi, sore, malam buat kalian semua. Lanjut ya. Mbak kok bisa sih kena sampai dukun pengasihan yang katanya kan nggak sadar kalau ternyata dia tuh Mbak ini secara nggak langsung sedang melakukan praktek perdukunan gitu. Boleh cerita nggak dari awal? Boleh. Oke. Awalnya itu aku cuma nganterin teman aku buat ke sana karena aku juga punya satu permasalahan, yaitu kakak aku yang sakit. Dia tuh udah beberapa ke kiai juga sih, tapi udah sempat dibawa ke rumah sakit juga, tapi sampai detik itu pun kondisinya belum membaik. Nah, akhirnya aku juga kayak ya udah rasa penasaran aku aja gitu, sakitnya kakak aku itu kenapa.
pertama kali datang ke sana, aku kayak diliatin gitu kan sama si dukunnya itu, dan aku kayak bingung aja kok ngeliatin akunya kayak gitu. Terus tiba-tiba si dukun itu tuh senyum-senyum gitu ke aku, nanya nama, tinggal di mana kayak gitu. Nah lanjut, kita diarahin buat masuk ke salah satu ruangan dia gitu ya. Mungkin itu kayak ruangan, semacam ruangan apa ya, kayak ruangan ritualnya dia mungkin ya. Nah di situ tapi pas kita datang gitu, emang sebelumnya itu dikasih tahu sama temen aku itu kayak harus bawa beli sesajen, dan belinya itu diarahin buat di satu tempat sama si dukun itu tuh, nggak boleh beli di tempat lain karena katanya bakalan beda aja gitu. Akhirnya kita beli di tempat itu, di salah satu pasar dekat daerah situ juga ya. Di salah satu pasar dekat daerah situ juga ada satu tempat yang jual sesajen lengkap banget, benar-benar lengkap banget, dan kita diarahin buat beli sesajennya di situ. Pokoknya katanya tempatnya di sini, bilang aja mau beli sesajen lengkap gitu katanya. Ya udah, akhirnya kita beli. Nah karena aku berdua sama temen aku nih ya, dan anehnya itu beli sesajen di situ tuh isinya sama semua, tapi harganya bisa beda-beda setiap beli itu. Jadi misalkan nih aku beli satu lengkap sajen, harganya itu cuma 60.000, temen aku tuh cuman 45.000, kan bisa gitu ya, padahal sama, aku nggak ngerti gitu. Dan akhirnya kita tetap beli di situ karena diarahinnya di situ. Ya udah, nah kita masuk nih ke ruangan si dukunnya ini. Nah di situ udah pertama tuh, karena waktu itu sajennya ada satu dulu ya, pertama datang nih satu, atau kita beli dua, cuman karena niatnya aku untuk kakak aku gitu, jadi aku nggak niat buat aku, emang dari awal nggak niat buat aku. Cuman tiba-tiba pas yang aku tuh, yang pas bagian aku diritualin, di situ dia medianya pakai kelapa ya, pakai kelapa. Pas kali dipapas tuh, dia tuh langsung bilang ke aku tuh ada masalah apa katanya gitu, kenapa sampai sakit hati banget katanya gitu. Nah terus pas papasan kedua, dia bilang katanya ada yang maksudnya ada yang sirik gitu ya, kalau nggak salah ada yang sirik atau jahat lah sama aku. Nah di situ langsung aku nangis di situ tuh, karena aku tuh keinget sama seseorang yang dulu pernah berhubungan sama aku, cewek juga sih, tapi masalahnya temen aku juga gitu. Nah terus di situ aku nangis. Ya udah, akhirnya dia ngejelasin kalau dia misalkan ada yang sirik sama aku, ada sosoknya perempuan lah. Terus dia bilang pantesan dari tadi Uwa ya, dia dipanggilnya tuh Uwa. Pantesan dari tadi awal datang Uwa ngeliat muka kamu tuh wajahnya hitam, tapi kepalanya tuh ada mahkotanya, tapi wajahnya hitam gitu kata dia tuh. Nah di situ, mungkin ya, karena setahu aku juga temen aku yang dulu itu tuh, dia tuh emang main begitu juga. Tapi aku tuh selalu positif aja gitu dari kemarin pas sebelum datang ke si dukun ini. Cuman pas datang ke si dukun ini, kok kayak bener banget gitu apa yang dia bilang itu gitu, sama mungkin ya sama yang perasaan aku yang suka aku alihin mungkin ya. Nah di situ aku nangis lah tuh, udah kayak gitu ya dijelasin lah gitu. Terus akhirnya nyambung tuh satu kelapa tuh nyambung ke yang buat kakak aku. Nah di situ ke yang buat kakak aku, katanya emang ada lingkaran hitam gitu di kelapanya itu ya, di kelapanya itu ada lingkaran hitam gitu, katanya emang
mungkin ini ilmunya katanya. Aku tuh ilmu, cuman nggak kenaikan gitu. Gitulah pokoknya. Nah terus udah kayak gitu, aku diarahin buat kalau misalkan jadi si Uwa itu tuh bilang ini bisa dibalikin ke orangnya gitu ya, bisa dibalikin ke orangnya. Ini yang permasalahan aku tadi, bisa dibalikin ke orangnya asal aku harus penumbalan. Nah di situ aku kaget dong, penumbalan apa gitu ya, penumbalan apa. Dia tanya aku lahir hari apa, atau dia bilangnya wedalnya naon gitu kan, karena di Sunda wedalnya apa atau wetonnya apa. Aku bilang weton aku tuh hari Selasa tuh 3 kalau nggak salah ya. Nah di situ aku diarahin buat penumbalan uang tuh sekitar 1,8 juta di situ itu. Waduh, kenapa tuh kok bisa nominalnya 1,8 juta? Hitung-hitungannya dari mana? Aku juga kurang ngerti, cuman aku diarahinnya seperti itu. Dia nanya karena hari Selasa 3, jadi harus penumbalannya itu harus 1,8 juta. Jadi penumbalan yang dimaksud itu berbentuk uang. Berbentuk uang. Uangnya itu diapain? Jadi kalau misalkan kita mau penumbalan nih, kita harus bilang dulu sama si uangnya ini, wah aku udah siap mau penumbalan, uangnya udah ada, dan sajennya juga jadi khusus untuk langsung penumbalan gitu, untuk ijab penumbalan, jadi tidak untuk kayak nerawang-nerawang kayak gitu-gitu lagi. Oke, sorry, waktu itu tujuan penumbalannya ini masih untuk menyembuhkan kakaknya itu. Kalau niat awal aku sih emang seperti itu, tapi yang diarahkan tuh untuk aku dulu. Jadi untuk kamu untuk apa? Aku tadi kan si Uwa kan dari awal kan aku emang niatnya untuk aku, tapi dari awal si Uwa itu udah langsung kayak ke aku aja ngebelokin gitu. Jadi yang niat aku ke situ mau buat aku, tapi dia malah ngeduluin aku gitu, padahal aku mah nggak ada niat untuk nanya atau apa gitu. Oke. Lalu proses penumbalan itu kira-kira kayak gimana sih Mbak, kalau boleh tahu? Nah jadi seperti itu. Jadi kalau kita udah siap mau penumbalan, kita harus bilang dulu ke si Uwa itu tuh, Wah aku udah siap mau penumbalan, uangnya udah aku siapin. Nah kata si Uwa, oke, nanti penumbalannya bisa hari ini. Jadi ada hari-harinya gitu kalau penumbalan. Gak bisa sekarang datang, wah aku udah siap nih penumbalan. Gak bisa kayak gitu kalau si Uwa. Jadi kayak nanti diarahin buat hari ini misalkan. Tapi misalkan dari datang nih, aku datang waktu itu sih aku emang udah dikasih tahu, dan aku udah langsung nyiapin uangnya buat hari itu juga gitu. Jadi aku nggak nunda buat hari nanti penumbalan gitu. Cuman di situ diarahinnya untuk diri aku dulu gitu penumbalannya 1,8. Nah kalau untuk kakak aku, dia mengarahkan penumbalannya itu 1,6. Minta uang lagi. Jadi total aku 2 kali penumbalan. Jadi waktu itu aku tuh masih penasaran, proses penumbalan itu ditentukan harinya oleh dia, ditentukan harinya. Setelah itu ngapain? Setelah itu nih, jadi ini kan seperti biasa, sajennya itu ada 1 kelapa ya, pasti itu 1 kelapa. Nah si kelapa itu tuh dipapas sampai berlubang lah ya, sampai bolong gitu ya, sampai bolong dan sampai si dagingnya bisa kepegang gitu. Tapi nggak kayak yang gede-gede banget, kayak buka es kelapa gimana sih gitu, ya kan? Nah terus di situ tuh kita ijabnya itu baca doa lah, ayat kursi dan sebagainya kayak gitu. Nah terus di situ kita kayak disuruh niat gitu, niat penumbalan ini tuh untuk apa di dalam hati, ya kan? Nah terus udah gitu si uangnya itu dimasukin ke dalam si kelapa itu gitu. Jadi nah terus kata si Uwanya itu nanya kan, setiap penumbalan tuh ditanya gitu, ini mau dibuangnya sendiri atau mau sama Uwa? Kalau mau sendiri silahkan, di belakang gunung itu ada sungai, tapi ngebuangnya harus tengah malam katanya.
Soalnya kalau siang banyak orang nanti malah kayak aneh atau curiga atau malah uangnya bakal hilang katanya gitu. Terus banyak juga godaannya kalau setiap mau buang ini tuh katanya gitu. Kita tuh kayak ditakut-takutin gitu. Nah makanya aku mau terima beres dan aku juga gak ngerti, aku nggak tahu, ya udah aku persilahkan aja buat Ua aja yang buang gitu. Oke, ini menarik. Sampai situ dulu nih. Otomatis kan artinya Mbak sudah sempat melaksanakan ijab dengan dia. Terlepas setan yang dibuat itu apa, ya intinya sudah ada ijab di situ. Pertanyaanku adalah, setelah itu dirimu dikasih sesuatu nggak sih buat semacam pegangan atau apa gitu lah? Aku dikasih. Berupa apa tuh? Ya, pokoknya setiap datang ke situ bawa sajen tuh aku disuruh makan kembang mawar, kelopak kembang mawar tuh 3 lembar, dan juga ujung bunga kantil. Ujungnya aja ya, karena kan rasanya juga kurang enak, jadi katanya nggak apa-apa ujungnya aja sedikit, yang penting dimakan. Nah terus aku juga disuruh minumin kuning telur ayam yang biasa disajian tuh, telur ayam kampung ya namanya, telur ayam kampung. Dan juga aku disuruh buat beli minyak melati, ada minyak melati gitu. Itu dia dia baca-bacain, dia doa-doain, katanya biar banyak yang suka sama aku, biar aku menarik lah gitu, biar gak aku ketutup lagi auranya katanya. Oke, pengasihan ini namanya. Kira-kira lalu setelah itu aku tuh penasaran, apa sih yang bikin dirimu tuh kok bisa percaya kalau orang itu emang punya kemampuan supranatural yang bisa membawamu keluar dari masalahmu? Apa yang bikin percaya? Apakah dia pernah kesurupan kah di depan kamu, ataukah dia pernah gimana kah gitu sampai kamu, wah ini orang sakti nih gitu? Yang bikin aku yakin sih mungkin karena gini ya, karena mungkin sebelumnya kan aku nggak pernah nih ketemu sama si dukun ini, dan namanya dukun pasti dia tahu lah, maksudnya dia tahu hal yang mungkin dia belum pernah dengar atau belum apa gitu, misalkan tentang seseorang saat dia ketemu ya mungkin. Nah terus aku kan ya itu, aku emang sebelumnya emang dulu tuh aku punya masalah sama temen aku, dan saat aku datang ke situ belum cerita apa-apa, belum ngomong apa-apa, si Ua itu tuh udah langsung kayak ngomongnya tuh kayak apa ya, kayak gimana gitu, kayak bisa menebak seolah-olah udah tahu gitu. Kayak bisa menebak seolah-olah udah tahu gitu. Memang belum terlalu lama juga aku masalah dengan seseorang itu tuh gitu. Itu sih yang membuat aku yakin. Oke, dia bisa menebak apa yang dirimu belum pernah ceritakan. Yeah. Pernah ngeliat dia komunikasi, mediumisasi atau kerasukan gitu nggak sih? Pernah. Waktu malam apa ya? Pokoknya malam tertentu, dia malam mau pas apa ya? Aku lupa. Dia tuh katanya kita ritual, kita manggil siapa ya, eyangnya Ratu Kidul apa ya, kalau nggak salah. Dan iya pokoknya ini kita masuk lagi ke ruangan. Aku dan temen aku barengan ya, bertiga di sini. Katanya nanti kalau misalkan Ua kerasukan, nggak usah takut ya. Terus jangan ada yang ngomong aneh-aneh lah, pokoknya nggak usah sompral, nggak usah ngomong aneh-aneh gitu. Terus nanti kalau misalkan itu nanya aja, kalau Ua udah berubah nih, nanti nanya aja, terus bilang mau minta apa, katanya gitu. Bilang minta apa, dan di situ udah nih kita udah setuju ya, kalau buat nggak takut, buat nggak ngomong gimana. Nah mulailah nih si Ua tuh kayak manggil
sosoknya itu untuk masuk ke badan si Uwa itu. Akhirnya dia kesurupan. Yang pertama itu dia kesurupan menyerupai wanita yang rambutnya tuh panjang banget sampai terurai, pokoknya sampai ke lantai. Sampai dia pun nggak duduk sih, setengah berbaring gitu, seperti ratu ular gimana sih, cuman yang panjang itu rambutnya sambil ngusap-ngusap. Terus aduh aku merinding. Oke Mbak, tahan dulu di situ. Ini semakin menarik, cuman sayangnya durasi kita terbatas. Gila sih. Penasaran kan teman-teman, gimana sih dukun yang awalnya menipu daya sampai akhirnya terjerat, lalu kemudian berbalik jadi meneror. Bahkan katanya sampai ngirim makhluk-makhluk yang mengerikan ke ngikutin si Mbak ini kemana-mana. Makhluknya perempuan. Lebih serem dari kuntilanak. Penasaran? Dengerin terus Jiro Podcast Semedi, eksklusif hanya di Roof Audio Plus RCTI Plus. Sampai ketemu minggu depan. Roof, your audio entertainment universe.